Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat datang kembali di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Balik lagi barengan sama aku, Laras Tahira, yang akan nemenin kamu sore hari ini dengan topik pembahasan yang pastinya seru dan juga mungkin relate dengan kehidupan sehari-hari. Nah, untuk podcast kali ini kita tayang di beberapa platform seperti biasa ya. Ada di Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, dan juga website Partai Perindo, semuanya di @partaiperindo. Kemudian kamu juga bisa menyaksikan di RCTI Plus, Okezone, Sindo News, inews.id. Semuanya bisa disaksikan di situ ya. Untuk giveaway-nya juga masih bakal kita bagi-bagikan. Totalnya ada Rp300.000 ya. Total masing-masing untuk 3 orang peserta, satu orangnya dapat 100.000. Nah, nanti kamu tinggal jawab aja pertanyaan yang akan ada di akhir segmen kita, di akhir podcast kita. Jadi wajib pantengin podcast ini sampai beres supaya kamu bisa menjawab pertanyaannya ya. Tapi kamu wajib dulu untuk follow Instagram kita di @partaiperindo. Oke, stay tune, jangan kemana-mana. Terutama buat kamu mungkin yang ada rencana untuk liburan ke Yogyakarta. Karena kali ini kita akan membahas mengenai fenomena kelitih di Yogyakarta. Kenapa sih bisa terjadi? Yang masih belum familiar, mungkin kamu sih udah tahu ya tentang apa, cuman kelitihnya itu loh ya. Nanti kita bahas deh barengan sama bintang tamu spesial kita yang sudah hadir di studio podcast kita. Beliau ini adalah Bacalek DPRD DI Yogyakarta Partai Perindo, Bang Forista Handayanto atau biasa disapa Mas Tato, betul? Yes, betul. Apa kabar Mas Tato? Alhamdulillah baik. Gosipnya dipanggil Mas Tato karena kata temannya tadi banyak tato di badannya gitu, bener gak? Bukan, justru karena saya tidak punya tato. Oh, makanya jadi gini, namanya aja. Yes, jadi karena kalau kita lihat dari nama kan terlalu panjang ya, Iya Forista sih. Handayanto. Nah, tanya itu dari Forista, Tonya dari Handayanto. Oh, gitu. gitu Disingkat jadi ya. Tato. Nah, bener, namanya unik, tapi Yes. ada kesan Jawanya, tetap ada Yanto-Yantonya gitu. Sebenarnya aslinya dari mana Mas Tato ini? Kalau asli saya kelahiran Jakarta, Tulen Mbak. Jakarta, bener-bener Jakarta. Benar-benar Betawi Jakarta. berarti nih? Bukan Betawi, kalau kelahiran aja, lahir aja. besar di Jakarta. Oke. Kebetulan kemarin kuliah di Jogja, sempat lama di Jogja. UGM nih. Bukan, saya dari Atmajaya Jogja. Oh, Atmajaya. Betul. Oh, ya sama aja pinter. Wah, Terus. no. Ya, nah terus kemudian karena orang tua terakhir itu sama-sama di Jawa ya, jadi penamaan Jawanya juga cukup kental. Budaya Jawa pun juga cukup kental di kami, di keluarga. Begitu. Sama ya kayak Laras ya, kalem gitu ya. Kalau yang dari Jogja gitu kan emang kalem gitu. Aku kelihatan kan aku ada Jawanya dong. Ada Jawanya ya Mbak Laras ya? Ada. Dikit banget. Mana Mbak Jawanya Mbak? Jadi, Jawa Barat. Betul, Jawa Barat. Yes. Tapi mamaku tuh dari Jawa, dari Jogja. Cuman dikit banget dikit karena banget. mamaku juga besarnya di Bandung, bukan di Jogja. Bukan di Jogja. Jadi Jawa-Jawaan gitu. Jawa-Jawaan. Yang penting ya. masih Jawa lah gitu. Iya. Dulu kuliahnya di jurusan apa Mas Tato? Saya kebetulan ambil Fakultas Hukum Mbak. Oh, cocok lah ke politik ya. Ya, insya Allah Mbak. Ini memutuskan untuk terjun ke dunia politik gara-gara memang udah passion di dunia politik karena kuliah di hukum juga, atau ajakan teman, atau karena lingkungan nih? Coba kita flashback dulu ya. Gini Mbak, kalau tertarik di dunia politik itu karena saya melihat politik itu menyenangkan ya, asal dijalankan dengan baik. Iya, sesuai Karena, passion. yes, betul. Karena politik itu kan sebagai salah satu fungsi kontrol atau monitor untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Betul. Sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar 45, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut serta dalam menciptakan ketertiban dunia. Dan disitulah saya merasa tertarik, terpanggil untuk memajukan bangsa Indonesia ini, gitu Mbak. Jadi dari basicnya aja tuh udah jalan berbarengan dengan visi misi yang dipunya sama Mas Tato gitu ya. Iya. Jadi emang udah politik banget Mas Tato mah gitu kan ya. Jadi selalu memperhatikan nih apa-apa saja perkembangan yang ada di Indonesia gitu betul. ya. Tapi kenapa memilih Perindo? Coba Mas Tato. Perindo. Kenapa Perindo? Iya. Karena saya melihat sekarang yang konsisten dalam upaya menciptakan Indonesia untuk lebih sejahtera adalah Partai Perindo ya. Sesuai dengan jargonnya Mbak, untuk Indonesia sejahtera. Ya, jadi saya memutuskan untuk masuk ke Perindo.
Oke. begitu. Nah, itulah alasannya. Tapi memang sih yang aku lihat, meskipun aku nggak 100% mengerti politik, tapi kan seenggaknya kita masih suka baca-baca atau melihat informasi di luaran sana gitu. Emang Perindo ini salah satu yang konsisten ya. Iya. Apalagi yang sesuai dengan tagline-nya itu adalah mensejahterakan rakyat Indonesia, Indonesia, dan udah banyak banget tuh yang terbukti ya dengan membantu UMKM, Iya, betul. pemberian gerobak dan yang Gerobak dan lain-lain gitu, lain-lain. sebetulnya ada di situ. Jadi that's why nggak heran ya kalau banyak Iya. orang tertarik ke Perindo karena memang sesuai dengan tagline-nya gitu. Tagline-nya, betul. Kenapa Jogja, Mas? Apa karena memang orang tua dari Jawa Tengah juga, terus Mas Tato juga memang lama juga kan di Jogja, kuliah di sana, dan mungkin menemukan cinta sejati di sana, dan akhirnya memutuskan untuk oke, jadi DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta deh gitu. Iya, jadi memang gini Mbak. Kenapa di Jogja? Saya merasa nyaman di Jogja, Mbak. Ya, jadi selama masa kuliah pun juga saya merasa Jogja itu seperti kampung halaman sendiri, Oke. gitu. Sehingga akhirnya ketika kemarin memutuskan untuk memilih dapil, saya putuskan untuk di Jogja. Oke. Gitu. Oh, berarti hatinya udah ke sana. Ya, untuk ini Mbak, untuk lebih mensejahterakan masyarakat Yogyakarta lah pada umumnya. Berarti nggak cuman Ikut berjuang Mbak di sana. berjuang, nggak cuman sayang sama kotanya, tapi sayang juga sama orang-orang di sana gitu ya, Iya. membantu mensejahterakan juga. Iya, karena Jogja itu unik Mbak. Kita melihat Setuju unik. kalau itu setuju. Iya, makanya. Apa sih Mas, selain aku kan jarang sebetulnya ke Jogja. Aku terakhir ke Jogja aja tuh sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu, itu pun MC. Jadi bukan yang liburan, Bukan bener-bener liburan. liburan. Iya. Cuman yang aku tahu memang Jogja selain memang kalau ngomongin soal nature-nya yang emang indah banget ya, teman-teman. Makanannya itu loh, kenapa Ya. bisa semurah itu? Betul. Apa yang bikin Itulah- nyaman lagi Mas di sana? Itulah yang tidak bisa didapatkan di daerah lain ya Yes, Mbak ya. setuju. Kulinernya ya cocok lah untuk lidah orang timur ya. Iya. Terus juga harganya murah. Terus juga yang paling utama membuat kita nyaman di sana itu karena keramahan masyarakatnya Mbak. Bener, setuju itu. Gitu. Jadi memang itulah yang membuat pendatang itu menjadi jatuh cinta dan ingin balik lagi ke Jogja. Betul. Setuju. Semoga dia ada kesempatan buat ke Jogja tapi main ya, bukan kerja Iya. gitu. Iya, betul. Ya, ini ada Mas Tato di sini aja semua jadi kalem di sini ya, teman-teman podcast ya. Biasanya di sini pada wuh gitu. Gitu ya. Atau Mas Tato langsung calm down, semuanya Iya. tenang gitu. Tapi selain di politik, Mas Tato apa aja sih kegiatan Mas Tato di Jogja gitu ya? Karena memang sekarang base-nya juga tinggalnya di sana ya. Enggak, untuk base saya di Jakarta. Oh, base di Jakarta. Base di Jakarta, Oke. betul. Terus sementara ini kesibukan saya itu masih sebagai karyawan juga Oke. di Jakarta. Terus juga apa namanya? Saya lebih banyak memang sesuai dengan background ya, Mbak ya, praktisi di bidang hukum. Jadi di kantor pun saya juga lebih banyak menangani permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi oleh perusahaan. Oh, Gitu. oke. Jadi sebagai masih litigasi saya. nggak jauh lah dari ini ya, dari basicnya Basicnya, apa. betul. Jadi pekerjaan yang dilakukan gitu aja. Iya. Hiburannya apa Mas Tato kalau boleh tahu? Kayaknya tuh hidupnya Gitu ya, berat hidupnya banget berat gitu. banget ya, karena kayaknya ngurusin mikir masalah gitu. orang ya. Ngurusin masalah orang lah, terus Masalah sendiri aja udah ini ya udah berat ya, tambah lagi masalah orang. mensejahterakan rakyat. Itu. Saya pengen tahu hiburan Mas Tato ini apa? Hiburannya paling olahraga ya Mbak. Terus kalau nggak juga sometimes untuk nyanyi. Waduh, main itu musik. nyanyi keren banget nih. Itu Oh, itu hiburannya ya itu, hiburannya. ya. Tapi nyanyi di kamar mandi loh Mbak. Oh, nyanyi di kamar mandi gak apa-apa. Ya siapa tahu Iya, iya. nextnya mau bawa keyboard di kamar mandi, siapa tahu mau main Aduh. keyboard sambil nyanyi ya. Itu Iya, ya. iya, iya, iya. Oke, ini kita agak serius dikit aja sih, dikit Oke. aja, jangan terlalu too much Jangan gitu, terlalu jangan too too much. much seriusnya. Iya. Karena memang ini adalah sebuah fenomena yang akhirnya jadi meluas kemana-mana gitu. Bahkan orang-orang yang mungkin tadinya berniat mau jalan-jalan ke Jogja jadi nggak jadi karena takut ada awalnya isu lah gitu, isu tentang si kelitih-kelitih ini gitu. Nah mungkin yang nggak tahu kelitih, mungkin Mas Tato juga boleh ngejelasin sedikit dulu kelitih itu apa, karena pas tadi ku tanya ternyata ini adalah fenomena yang memang udah sering kita dengar, tapi ternyata fun fact-nya nih ya teman-teman, awalnya fenomena kelitih ini sifatnya positif gitu ya. Oke, betul. mungkin boleh diceritain dulu nih Mas Tato, silakan. Iya. Jadi kita telaah dari arti kata kelitih dulu ya Mbak ya. Ini Kelitih bahasa Jawa ya? bahasa Jawa, betul. Kelitih itu kalau menurut dari sosiolog kriminal Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, yaitu Dr. Andes Suprapto,
Klitih itu adalah diambil dari kata kelatah klitih, Mbak, sebenarnya. Kelatah klitih. Iya, Oke. kelatah klitih yaitu mengisi waktu sambil santai sebenarnya. Oh, sesimpel Makna itu ya? positifnya, ya kalau Oh. mungkin di Jawa Barat pada saat bulan Ramadan itu ada istilah ngabuburit, Ngabuburit. ya ngebuang Oh. waktu itu Oh, jadi sebenarnya. sama kayak ngabuburit klitih tuh. Betul, Kelatah klitih. kelatah klitih itu jadi membuang waktu, mengisi waktu dengan santai, betul. Oh. Nah, makanya dulu di Jogja itu ada juga namanya Pasar Klitian, Mbak. Di daerah Jalan Mangkubumi, dari mulai Tugu Yogyakarta sampai dengan stasiun kereta Yogyakarta itu stasiun Tugu, itu dulu ada namanya Pasar Klitikan. Cemilan-cemilan, makanan-makanan bukaan tuh. Bukan. Oh. Pasar Klitian itu isinya barang-barang second ya, Mbak ya, barang-barang second. Jadi kayak pasar loak gitu. Pasar loak. Nah, cuman itulah orang warga Jogja itu kebanyakan membuang waktu di Pasar Klitian itu ketika sore menjelang malam. Oh, Gitu, bukan sambil cuma di berjalan. bulan puasa nih? Enggak. Nah, oke. sekarang sudah Pasar Klitikan itu udah dipindah ke daerah Pakuncan namanya, ke Masih daerah ada Kuncen. tapi? Masih ada, cuman sekarang sudah lebih dibuat seperti lebih teratur lah. Lebih proper lah ya? Lebih proper, betul, di daerah Kuncen itu. Oke. Jadi asal muasalnya seperti itu, Mbak, gitu kan. Jadi untuk mengisi waktu aja sih sebenarnya dari arti kata klitih itu. Jadi sebetulnya basically ini cuman jalan-jalan aja gitu ya? Cuma untuk buang waktu aja sebenarnya. Oke, gitu. buang waktu, lihat-lihat Betul. barang di pasar loak gitu ya, Betul, klitian ya? klitian gitu. itu, terus abis itu mungkin ya ngobrol-ngobrol lah Ngobrol-ngobrol, gitu. ya berkumpul kan gitu kan, sambil ngobrol, sambil lihat-lihat barang mana yang cocok gitu. Seperti itu. Sambil nunggu malam Sambil gitu, nunggu malam, sampai betul. akhirnya menjadi tindak Negatif. kejahatan. Iya, Kok akhirnya how negatif. comes gitu, kok bisa kayak gitu? Jadi gini, Mbak, yang membuat menjadi negatif itu kan ketika ada beberapa faktor sih penyebabnya ya. Ada beberapa faktor penyebabnya. Salah satunya paling utama itu adalah lingkungan dan keluarga sebenarnya. Oke. Jadi kebanyakan anak-anak yang sorry to say untuk keluarga yang broken home kan akhirnya kan mereka mencari kegiatan karena di rumah dia merasa tidak nyaman mungkin gitu. Jadi dari hasil analisa itu seperti itu, Mbak. Mereka mencari kegiatan di luar, akhirnya berkumpul dengan teman-temannya. Nah, akhirnya berkumpul ini kan ada yang akhirnya bersifat positif, ada yang negatif. Yang positif itu kalau misalkan mereka berkumpul untuk tugas belajar, itu positif. Nah, yang negatifnya adalah ketika mereka berkumpul terus kemudian menggunakan seperti narkoba atau minum-minuman keras. Nah, itulah yang membawa ekses negatif. Sehingga akhirnya karena dalam kondisi yang boleh dibilang di bawah tidak sadar ya, setengah sadar, akhirnya mereka berkumpul jalan dengan menggunakan sepeda motor kebanyakan, Mbak, menggunakan sepeda motor. Akhirnya ya karena di bawah pengaruh minuman atau narkoba tadi, drugs tadi, akhirnya mereka dengan sembarangan itu dengan membawa senjata tajam mencari korban. Semacam begal. Bukan begal, Mbak. Kalau begal kan dia mengambil barang. Kalau klitih itu tidak mengambil barang, tujuannya hanya untuk melukai, gitu. Nah, dari hasil analisa pun juga bahwa mereka melakukan hal itu sebenarnya untuk mencari eksistensi, gitu. Jadi ketika mereka berhasil melukai orang, ya kan, melukai orang, mereka bangga dan menjadi di kelompoknya itu semakin naik kelas istilahnya. Aduh. Gitu. Bahaya yang kayak gitu bisa semakin berkembang jadi ini ya, gengsi-gengsian ya jatuhnya ya. Betul. Gitu. Jadi seperti itu, Mbak, awal muasal menjadi negatifnya. Berarti itu semenjak kapan, Mas, berkembang? Fenomena klitih itu sebenarnya dari tahun 90 sudah terjadi, Mbak. Dari tahun 90-an ya. Yang melukai itu? Enggak. Jadi asal muasal klitihnya sendiri itu kalau pada tahun era 90-an itu karena adanya geng-geng remaja, Mbak. Kalau dulu mungkin kalau yang asli Jogja itu
ada sempat dengar geng namanya Joksin, terus kemudian Kisruh. Oh. Nah, kalau dulu itu lebih kepada pertikaian antar geng remaja sebenarnya, asal muasalnya. Kayak tawuran lah gitu ya. Iya, cuman ketika di tahun 2016 Kelitih itu udah mulai marak lagi, mulai marak lagi, sasarannya bukan pertikaian antar geng, tetapi lebih kepada orang umum, masyarakat umum. Nah, itu yang sekarang itu menjadi sorotan untuk kita semua. Jadi random sama random, jadi tidak siapapun. Yes, jadi misalkan ada mereka sekumpulan nih Mbak, naik motor ya, sekumpulan, terus kemudian lewat sebuah jalan, di depannya kemudian ada motor lain, pengendara lain. Nah, yang mereka anggap menghalangi jalan mereka, nah itu langsung dianiaya biasanya. Dihajar gitu ya. Dihajar, betul. Ini tapi jadi mempengaruhi ke tingkat wisatawan yang ke Jogja nggak sih semenjak fenomena Kelitih ini eksis gitu? Itulah yang menjadi ini Mbak ya, menjadi PR buat pemerintah Jogja khususnya, dan juga pihak kepolisian, dan juga itu sudah diatensi penuh oleh pihak kepolisian juga, supaya fenomena Kelitih ini tidak menjadi gangguan terhadap wisatawan yang berkunjung ke kota Yogyakarta. Tapi upayanya apa nih yang udah dilakukan sama pihak kepolisian ataupun pihak-pihak penting di Jogja lah gitu? Iya. Upaya-upayanya sih sudah banyak Mbak yang dilakukan, termasuk pembinaan-pembinaan ya. Jadi dari Bimaspol itu turun ke sekolah-sekolah untuk memberikan penyuluhan, ya, terus juga untuk dilakukan razia-razia di jalan yang ketika ada kumpulan remaja yang ditengarai akan melakukan tindakan yang negatif, langsung disamperin lah, langsung ditertibkan gitu Mbak. Seperti semoga itu sih. Tapi kalau berbicara mengenai kenakalan atau kejahatan anak-anak remaja, nggak cuma remaja sih ya, siapapun itu juga nggak cuma terjadi di Jogja ya. Kalau kita lihat juga di berbagai macam daerah ada aja gitu. Betul. Tapi menurut Mas Tato nih, solusinya seperti apa nih, sebagai saran aja gitu ya, untuk mengurangi jumlah tawuran lah atau kenakalan lah, itu seperti apa? Saran saya sih untuk adik-adik remaja ini lebih banyak diberikan kegiatan yang positif Mbak. Misalkan seperti yang tadi saya sampaikan, tugas belajar, ataukah diisi dengan kegiatan-kegiatan olahraga, atau kalau misalkan mereka memang suka dengan bela diri, lebih diarahkan untuk kegiatan bela diri Mbak. Lebih positif ya, syukur-syukur mereka bisa berprestasi, ikut turnamen sehingga bisa mengharumkan nama kota Yogyakarta sendiri, ataupun bahkan sampai tingkat kancah internasional. Betul. Seperti itu. Apalagi kan memang sekarang sudah, alhamdulillah sudah tidak ada PPKM ya, jadi kita bisa melakukan segala aktivitas di luar rumah. Jadi kalau mungkin yang sebelumnya tertahan hobinya olahraga, sekarang silahkan udah bisa ke lapangan lagi, udah bisa ke stadion lagi. Yang hobi musik udah bisa ikut les lagi ke sekolah musik dan lain-lain lah. Jadi kalau bisa sih ya, daripada nongkrong-nongkrong gak jelas terus bingung gitu ya mau ngapain dan ujung-ujungnya melakukan tindakan yang negatif, ya betul tadi kata Mas Tato, isilah dengan kegiatan-kegiatan positif dan berkumpullah dengan komunitas yang ataupun komunitas-komunitas yang positif, itu dia ya. Nah, terakhir deh Mas Tato ya, mungkin ini tips untuk teman-teman generasi milenial dan juga Gen Z yang sedang menyaksikan, termasuk mungkin ajakan nih untuk teman-teman yang tadinya mungkin ngerasa agak takut nih gara-gara ada fenomena Kelitih untuk jalan-jalan ke Jogja, dikasih tahu aja kalau insya Allah sih aman gitu ya Mas Tato ya, silahkan. Pesan saya untuk adik-adik Gen Z ini, isilah kegiatan yang positif, terus kemudian tunjukkan eksistensimu dengan kreativitas dan prestasi, bukan dengan hal-hal yang negatif. Gitu. Jadi supaya hidup kalian itu lebih bermanfaat untuk diri sendiri, untuk agama, orang tua, dan juga untuk bangsa Indonesia. Betul sekali. Jadi, mengisi kegiatan. Iya, dan untuk para wisatawan yang akan berkunjung ke kota Yogyakarta,
jangan khawatir karena keamanan kita sudah dijamin 100% oleh pihak kepolisian. Wih, sudah dijamin keamanannya 100% gitu ya. Iya. Karena aku pun pengen banget jalan-jalan ke Jogja sebetulnya, Iya. cuman masih belum ada kesempatan aja. Tapi by the way, ini berkaitan juga dengan Partai Perindo teman-teman ya. Campaign aksi nyata dari kamu untuk Indonesia juga relate sekali dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo. Produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Makanya Partai Perindo memanggil nih putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui Konvensi Rakyat, program penjaringan secara daring bagi warga Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bacalek di semua tingkatan pemilihan DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, dan juga DPR RI. Kalau mau daftar, caranya seperti biasa, kamu tinggal kunjungin aja website www.konvensirakyat.com, dan buat kamu yang ingin mendaftar sebagai anggota Partai Perindo, kamu juga tinggal mengunjungi websitenya www.partaiperindo.com dan di-download juga aplikasinya, jangan lupa ya. Caranya tinggal scan barcode yang terdapat di layar kaca. Oke. Nah, buat kamu yang udah memberikan quotes terbaik terkait dengan tema kita hari ini, kita bakal mengumumkan 3 orang pemenangnya di hari Minggu depan ya, maksudnya di minggu depan di Instagramnya Partai Perindo. Jangan lupa untuk di-follow Instagramnya ya @partaiperindo. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Tato sudah mampir ke podcast Aksi Nyata ya. Semoga apa yang kita obrolin ini memberikan banyak insight untuk teman-teman yang sedang menyaksikan. Dan yang pasti terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Akhir kata, saya Laras Tahira pamit undur diri dulu. Kita ketemu di episode selanjutnya ya. Bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan.